Jabat Ketua FPI, menantu Habib Rizik berani rongrong Presiden Jokowi. Kelompok 212, jilid 2 katanya. Untuk apa? Untuk menekan pemerintah, untuk menurunkan Gus Yahya. Saya melawan kalau hal ini dikapitalisasi sebagai alat untuk mencari keuntungan seperti mengerahkan massa 212 jilid 2. Semua ada aturan-aturan. Sebenarnya apabila jenis FPI baru dan sebagainya, kalau dia ingin menjadi satu ormas, harusnya mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Tapi apabila dari FPI model baru apapun namanya ternyata tidak mendaftarkan atau tidak mengikuti dengan aturan-aturan yang berlaku, artinya di sini ada kewenangan dari pemerintah untuk bisa melarang dan bisa membubarkan. Jadi sebenarnya dibubarkannya itu bukan karena secara de jure dia sudah kehilangannya, bukan itu sebenarnya, walaupun itu tertulis di Diktum 1, karena dia mengatakan bahwa tidak terdaftar pun tapi FPI tetap melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum, dan karenanya dibubarkan. Itu kan menurut putusan MK begitu. Organisasi atau perkumpulan yang tidak punya SKT itu bukan berarti bisa dibubarkan. Ya, tetap mereka bisa berkumpul, kecuali kalau mereka melakukan pelanggaran hukum dan lain sebagainya. Makanya bisa dibubarkan. Orang-orang ini tiap hari kerjaannya demo melulu. Apa nggak ada kerjaan lain? Demo di istana, mau geruduk Pak Jokowi, isunya lagi-lagi soal penistaan agama. Setiap kali ada kasus, dikit-dikit dianggap penistaan agama. Dikit-dikit dianggap penistaan agama. Habib Muhammad bin Hussein Alatas didapuk sebagai Ketua Front Persaudaraan Islam atau FPI, menggantikan posisi Habib Rizik Syihab yang tengah mendekam di penjara. Hal ini diumumkan langsung oleh PLT Ketua Umum PA-12 Novel Bamukmin dalam aksi bela Islam 2503, kelompok PA-12 yang menuntut Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dicopot dari jabatannya. Aksi demonstrasi ini terpusat di kawasan Patung Kuda, Silang Tugu Monas, Jakarta Pusat pada Jumat lalu. Ia yang merupakan menantu Habib Rizik Syihab itu ikut serta dalam aksi bela Islam 2503 ini. Kami minta semua penista agama untuk ditangkap tanpa terkecuali, serunya. Selain itu, masa aksi juga meminta pemerintah menginisiasi rancangan undang-undang RU tentang anti-Islamofobia. Menurutnya, Indonesia memiliki Pancasila yang mengandung falsafah bernegara yang menjunjung tinggi ketuhanan. Di sisi lain, penduduk Indonesia mayoritas Islam, namun orator memandang banyak orang yang menyuarakan tentang Islamofobia. Pemimpin baru FPI ini juga menuntut tragedi penembakan Laskar FPI harus dituntaskan. Ia menyebut kasus itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Dengan suara lantang menggelegar, ia juga menekankan jika tuntutan ini tak didengar dan dilaksanakan, PA-212 meminta Jokowi mundur dari jabatannya sebagai presiden. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD mempersilahkan perihal pengenalan menantu Habib Rizik Syihab ini, Habib Muhammad bin Hussein Alatas, sebagai Ketua FPI. Silahkan saja, yang penting tidak melanggar hukum ya, siapapun boleh membuat perkumpulan-perkumpulan. Mantan Ketua MK itu juga mengizinkan FPI terbaru melakukan kegiatan, mengingat organisasi tersebut tidak mendaftar ke Kemenkumham dengan nama dan simbol seperti perkumpulan lama yang dinyatakan terlarang. Ya namun kalau menggunakan nama dan simbol-simbol organisasi yang sudah dilarang, itu melanggar hukum. Saya juga sering ikut forum pendalaman ilmu, kata Mahfud. Seperti diketahui, nama Habib Muhammad bin Hussein Alatas diperkenalkan sebagai Ketua Front Persaudaraan Islam yang baru pada aksi bela Islam 2503. Muhammad naik menggantikan Buya Qurtubi yang kini menjadi Dewan Tanfizi FPI. Habib Muhammad bin Hussein Alatas merupakan salah seorang menantu Habib Rizik Syihab. Wasekjen PA-212 Novel Bamukmin membenarkan Muhammad merupakan menantu kedua Habib Rizik yang turut berorasi saat aksi bela Islam itu. Front Persaudaraan Islam atau FPI mengabarkan telah memiliki ketua umum baru bernama Muhammad bin Hussein Alatas. Hal ini dikabarkan oleh Wasekjen PA-212 Novel Bamukmin. Pengumuman Muhammad bin Hussein Alatas sebagai ketua umum FPI yang baru dilakukan saat aksi bela Islam di kawasan Patung Kuda, Silang Tugu Monas, Jakarta Pusat. Setelah pengumuman ini, nama Muhammad bin Hussein Alatas langsung viral. Namanya yang dibahas di media sosial. Lalu, siapakah sebenarnya ketua FPI baru ini? FPI baru ini berbeda dengan FPI yang telah dilarang oleh pemerintah, namun telah berubah menjadi Front Persaudaraan Islam. Sosok Muhammad bin Hussein Alatas merupakan menantu kedua dari Rizik Syihab atau Ketua Umum FPI yang telah dilarang oleh pemerintah.
Muhammad bin Hussein Alatas memang masih muda karena lahir pada tahun 91. Namun begitu, dia terlihat sudah percaya diri karena turut berorasi dalam aksi bela Islam di kawasan Patung Kuda. Dalam aksi pertamanya di muka umum sebagai Ketua Umum FPI baru, Muhammad bin Hussein Alatas lantang menyuarakan 5 persoalan yang menjadi tuntutan massa dalam aksi itu. Muhammad bin Hussein Alatas meminta para penista agama untuk dipenjarakan. Bila penista agama belum dipenjara, maka massa akan terus menyuarakan tuntutan. Lalu, Muhammad bin Hussein Alatas juga mendesak pemerintah menuntaskan tragedi unlawful killing Laskar FPI kilometer 50. Dalam sidang vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 18 Maret 2022, 2 polisi yang menjadi terdakwa divonis bebas. Muhammad bin Hussein Alatas juga menyerukan soal stop Islamofobia dan menyebut oligarki sebagai penyebab kelangkaan minyak goreng. Ia menyebut NKRI harus diselamatkan dari oligarki. Di mana tuntutan ini ditujukan pada Presiden Joko Widodo. Bila tuntutan ini tak dijalankan pemerintah, Muhammad bin Hussein Alatas meminta Jokowi untuk mundur dari kursi presiden. Selain mengikuti kegiatan PA212, Muhammad bin Hussein Alatas ini turut menghadiri sejumlah kajian Islam di beberapa tempat, di mana dokumentasi video ketika memberikan pengetahuan tentang Islam berada di YouTube.